Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dengan acara bincang-bincang yang kita adakan setiap Sabtu pagi ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berlangsung. Paling tidak sampai ini yang ke-9. Nggak salah. 9 udah banyak sekali. Jadi acara ini sebetulnya terinspirasi dari topik yang kita bahas hari ini. Gitu. Mudah-mudahan bukan diakhiri di topik yang kita bahas juga. Gitu. Mudah-mudahan masih ada kelanjutannya karena tampaknya apa yang kita bicarakan setiap Sabtu pagi ini banyak manfaatnya bagi kita-kita ya. Kita yang tadinya nggak kenal kembang telang jadi kenal, yang tadinya nggak tahu pegagan sekarang konsumen pegagan yang paling setia gitu. Istri saya itu nggak mau nggak pasti minum pegagan dari Bu Raffi. Jadi manfaatnya luar biasa sekali gitu. Nah, 2019 kemarin kayaknya menjadi tahun yang paling luar biasa karena ada kejadian yang tidak pernah kita bayangkan. Jangankan kita, manusia nggak pernah membayangkan ada semacam ini. Virus yang namanya virus corona yang kemudian dikasih nama COVID-19 karena 2019 ya, yang tadinya muncul di Cina, di Wuhan, kemudian menyerang dunia menjadi pandemi yang luar biasa gitu. Seluruh dunia kena, nggak cuma Cina, seluruh dunia termasuk Indonesia. Efeknya juga luar biasa. Yang tadinya nggak ada masalah menjadi masalah. Masjidil Haram yang nggak pernah tutup. Ya. Umroh yang tadinya ada nggak ada. Haji sekarang ini nggak ada haji. Kemarin saya dapat video dari Saudi itu kosong Masjidil Haram. Jadi luar biasa dampaknya itu bagi umat manusia ini yang bekerja juga sekarang menjadi bekerja di rumah katanya. Kota-kota di dunia tutup, sekolah berhenti, katanya sekolah di rumah gitu. Saya sampai sekarang bekerja dari rumah itu. Luar biasa, pokoknya luar biasa. Nggak pernah kita bayangkan sepanjang hidup. Jangan dihitung kerugian ekonomi ya, karena ekonomi itu bisa dibangun kembali. Tapi kehilangan jiwa ini yang kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi luar biasa lah gitu. Kalau dihitung begitu, sampai 20 Juli kemarin itu ada 14 juta kasus di dunia itu. 14 juta lebih. Sekarang sudah menginjak 15. Jadi masih terus berkembang ini kasus-kasusnya. Dari sekian itu 600.000 meninggal. Luar biasa, 600.000 meninggal. Di Indonesia kasusnya sudah 88.000 lebih. Meninggalnya 4.000 lebih. Alhamdulillah ada yang sembuh juga. Cukup banyak di Indonesia yang sembuh itu mencapai angka 46.900 lebih ya. Mungkin sekarang sudah 47.000 gitu yang sembuh. Kemarin pagi saya dapat informasi tetangga saya satu RW kena juga, cucunya. Satu rumah akhirnya harus isolasi diri untuk membuktikan bahwa untuk menjaga supaya tidak ketulak. Kemudian satu yang lain juga masih di rumah sakit. Jadi di kompleks saya itu 2 orang. Artinya masih banyak masalahnya gitu. Nah, di antara yang survivor tadi punya cerita yang menarik gitu ya. Ceritanya itu diawali dari awal Mei. Jadi pada waktu itu di grup WA kami di riset BRSDM itu ada cerita dari Pak Triheru waktu itu, dari Pak Triheru, bahwa ada beberapa kenalan relasi gitu ya yang ternyata menjadi negatif setelah minum kembang telang. Nanti Pak Triheru bisa cerita dikit lah gitu ya untuk memberi intro gitu. Nah dari situ saya terpikirkan kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol deh gitu, ngisi hari Sabtu tentang sesuatu yang bisa membuat kita itu ikut bertahan gitu. Nah mulailah tanggal 15 kalau nggak salah
15 Mei itu kita bincang-bincang yang pertama kali, Pak, Bapak Ibu sekalian. Itu membahas masalah kembang telang. Kembang telang. Tapi kami nggak berani untuk cerita bahwa kembang telang bisa untuk COVID gitu, karena belum punya data sama sekali, belum punya informasi sama sekali. Ya kita hanya mengangkat kembang telang sebagai upaya untuk memperbaiki ketahanan tubuh gitu. Nah, akhirnya berkembanglah di situ. Kemudian esoknya ada poster yang masuk ke saya mengklaim bahwa kembang telang bisa melawan COVID gitu. Jadi ternyata memang apa yang kita lakukan ini tepat juga. Kemudian tanggal berapa ya waktu itu ya, saya dapat informasi ada teman saya yang kena positif itu COVID, saya hubungi beliau itu Profesor Joko Santoso yang hadir bersama kita gitu. Kemudian kita komunikasi cukup intensif juga. Beliau masuk rumah sakit tanggal 1 Mei ceritanya. Tapi nanti beliau akan cerita lebih jelas lah. Gitu. Yang kemudian menjelang 1 hari sebelum Lebaran, ya Pak Joko ya. 1 hari sebelum Lebaran beliau lulus ujian gitu. Kata beliau itu saya sudah keluar dari pesantren gitu. Jadi belum lulus, antara perjuangan dan kesedihan itu ada jok-joknya juga Pak Joko. Beliau sudah kembali ke rumah, tapi harus menunggu 14 hari lagi untuk bisa meyakinkan bahwa bisa beraktivitas kembali gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang intinya itu mudah-mudahan dari cerita itu kita bisa mengambil manfaatnya bagi kita untuk membekali diri kita untuk ikut perang. Karena sekarang itu masih perang di luar itu. Masih angka-angka itu masih naik. Jadi masih perang. Jadi kita perlu ada modal lah gitu. Ada tameng yang ikut membantu menghadapi sliwerannya, simpang siurnya peluru COVID ini, supaya kalau ada peluru yang lewat kita survive gitu, bertahan. Ada teman juga yang sudah membaik juga, saya nggak bisa cerita, tapi kita doakanlah teman-teman yang sedang berjuang, saudara-saudara yang sedang berjuang, teman-teman yang sedang berjuang atau sudah selesai berjuang tapi untuk berjuang kembali, tetap sehat gitu ya, sehat. Dan kita semua juga selalu sehat menghadapi ujian yang luar biasa ini. Nah, untuk mengawali cerita, saya akan minta Pak Triheru ini, Pak Triheru untuk sedikit cerita itu, karena inspirasinya datang dari beliau, cerita tentang ada 8 teman yang sembuh karena kembang telang gitu. Monggo Pak Triheru kalau mau cerita. Awal mula gitu, awal mulanya gimana? Terima kasih Pak Singgi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Pak Profesor Joko yang boleh katakan saya suka Pak ya ngelihat FB-nya Bapak gitu ya, dan Bapak kelihatannya juga mengajarkan ke kami gitu ya gimana menuju sak gitu ya Pak, kaitan dengan COVID. Terima kasih Pak Prof Joko. Nah, makasih Pak Singgi, Bu Raffi, Mas Reza, dan semua yang ada di sini gitu ya. Saya hanya sedikit menginfokan saja Pak. Ini asal-muasalnya adalah dari almarhum Bu Ani Widiati. Kebetulan Bu adalah kolega saya dan mungkin saya yang sering kontak langsung dengan keluarga beliau ini. Bu punya penyakit komplikasi lah gitu ya. Kemudian beliau itu terakhir masuk ke Rumah Sakit Bogor Senior Hospital di Tajur. Nah, sebenarnya tidak langsung saya yang menginfokan, saya diinfokan oleh mantunya, informasinya dari beliau Pak Prof Singgi. Jadi katanya begini, jadi sudah ada
6 orang yang diisolasi diri gitu ya. Katanya positif COVID-19. Nah, setelah minum beberapa kali gitu ya, 5 sampai 6 kali, kelihatannya setiap 10 hari sekali apa ya diperiksa gitu ya. Nah, beliau itu sembuh gitu. Nah, kemudian bahan-bahan itu, artinya bunga telang itu, ramuan bunga telang itu akan dicobakan ke Bu Ani karena Bu Ani itu positif gitu ya, positif dan dimasukkan ke Bogor Senior Hospital. Saya kira di Tajur itu rumah sakit besar tapi masih baru. Cuma begitu kecewanya mantunya Bu Ani karena kalau sudah masuk rumah sakit itu kan betul-betul dalam pengawasan dari dokter, sehingga tidak bisa lah itu ramuan itu diminumkan tuh. Nah gitu ceritanya sangat sedikit. Jadi yang jelas itu kalau isolasi diri bisa kan kita bisa meminum atau memakan ramuan-ramuan apa yang dari kita sendiri. Kalau di dokter di hospital macamnya tidak. Dan 6 orang itu dinyatakan sembuh itu Pak. Makanya selalu Pak Singgih ada webinar tentang herbal terutama bunga telang. Saya antusias sekali Pak. Sampai sekarang Pak, saya punya pohonnya gitu dan udah berbunga gitu, udah berbunga walaupun masih jarang ya, tapi sudah berbunga gitu. Jadi sekali lagi, insya Allah saya juga mulai makan atau ramuan minuman dari bunga telang akan terus saya lanjutkan. Memang kelihatan lebih segar gitu ya Pak. Itu saja Pak informasi yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu intro dari Pak Triheru tentang berkembangnya pembicaraan ini ya. Saya mulai dari Mei itu udah konsumsi terus ini, satu rumah berempat ini minum terus gitu. Anak saya laki-laki itu paling nggak mau minum begitu. Ini minta terus katanya. Minta terus begitu nggak ada itu mana kembang telang gitu. Yang terpikirkan oleh dia tampaknya bukan karena virus atau apa, tapi dia merasa lebih enak, merasa lebih segar, lebih enak lah setelah minum itu mungkin yang salah satu informasi lain ya. Tampaknya kembang telang itu punya efek yang kelihatan gitu. Nah, Bapak sekalian, biar nggak membuang waktu lagi, sekarang kita dengarkan cerita Pak. Saya manggilnya Pak Joko, Pak Josan gitu ya, Joko Santoso. Tapi beliau ini Profesor Doktor. Biar nggak membuang waktu lagi, sekarang kita dengarkan cerita Pak. Saya manggilnya Pak Joko, Pak Josan gitu ya, Joko Santoso. Tapi beliau ini Profesor Doktor Joko Santoso, guru besar IPB, Fakultas Perikanan, sahabat baik saya gitu, tetangga di kampung. Saya Ponorogo, beliau Wonogiri gitu. Jadi waktu saya mau mengajak beliau untuk bincang-bincang itu, saya mikir agak banyak. Saya tidak mau mengungkat-ungkat perjuangan yang tentu nggak enak gitu ya. Tapi suatu hari saya ditelepon oleh Bu Ari, dihubungi Bu Ari, menanyakan apa Pak Joko Santoso mau di wawancara sama Trubus gitu. Terus saya bilang, wah saya yang dari awal sudah ngerencanain untuk ngajak ini. Gitu. Jadi sekalian saya tanya Pak Josan, saya tanya Pak Josan mau nggak diwawancara Trubus sekaligus bincang-bincang? Oh bersedia, karena ini untuk kemaslahatan orang banyak ya. Jadi saya kira tujuan yang bagus. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil manfaatnya dan kita jadi punya kiat gitu menghadapi situasi yang semacam ini.